Hebat di wilayah timur. Di kota tersebut banyak lahir generasi penerus dengan kekuatan tak tertandingi. Namun, penduduk di kota tersebut memiliki sifat angkuh dan kejam. Mungkin karena mereka merasa memiliki pendekar paling hebat di antara kota-kota sekitar. Terlebih di kota Donghae juga tempat berdirinya perguruan terbesar, yaitu perguruan tombak api. Murid-murid di perguruan tersebut sangat banyak dan memiliki kekuatan tubuh di atas level 3 hingga mereka bersikap sombong dan semena-mena. Namun, di perguruan itu juga terdapat satu murid yang sangat payah. Dia berasal dari keluarga terkenal dan terbesar di kota Donghae, seorang tuan muda tapi dia sungguh pemuda yang menyedihkan. Kekuatan tubuhnya tidak bisa dilatih, tidak memiliki jiwa marsial dan juga dia seorang pecundang yang hanya bisa diejek dan dipermainkan teman-temannya. Setiap hari selalu dijadikan bahan tawaan semua orang. Tapi, pemuda itu berusaha sekuat tenaga untuk berlatih agar dianggap pantas. Lihat, bukankah itu si pecundang Dong Fangxuan? Mengapa dia berani datang ke tempat latihan lagi? Bukankah para tetua sudah menjelaskan bahwa dia dilarang datang mulai hari ini? Bahkan keluarga Dong sendiri tidak mau mengakuinya karena malu. Dia hanya menjadi beban saja. Benar. Dan lagi, Fangxuan tidak diberikan bekal apapun selama tinggal di perguruan. Entahlah dia mendapat dukungan dari siapa. Dengar-dengar dia menjadi pengemis jalanan agar bisa bertahan hidup. CKK, kalau benar seperti itu, dia sungguh tidak tahu malu. Begitulah murid-murid lain membicarakan Dong Fangxuan saat pemuda itu baru menginjakkan kaki di tempat latihan. Tatapan sinis mereka seolah mencekik leher Fangxuan, namun pemuda itu tak peduli. Asalkan guru mengatakan tidak, maka dia akan percaya. Sebetulnya ia mendengar jika para tetua di perguruan tombak api berencana mengusirnya. Tapi, kabar berita itu ditampiknya keras karena keyakinan akan belas kasih para tetua kepada dirinya. Terlebih, dirinya adalah putra bungsu dari salah satu tetua sekte tombak api, Dong Fanghe. Fangxuan tidak percaya. Jika dibilang bodoh dan naif, mungkin benar. Fangxuan membodohi diri sendiri dengan semua kebenaran yang ada. Ia seolah menutup mata dan telinga, berharap semua hanya karangan belaka teman-temannya. Tapi, tak menutupi kemungkinan, apapun yang terjadi padanya adalah semata-mata karena rasa iri dengki para senior saja. Hei, Fangxuan. Bawakan aku segelas air. Cuaca hari ini sangat panas hingga aku kehausan, seorang temannya memerintah saat dirinya baru bergabung di barisan. Bawakan juga camilan untuk kami. Pinta yang lain. Mereka seolah menjadi seorang atasan yang menyuruh bawahannya untuk segera melakukan apapun yang diinginkannya tanpa ingin mendapat bantahan. Dengan patuhnya Dong Fangxuan hanya mengangguk lalu bergegas pergi untuk mengambilkan air minum dan makanan ringan. Dia tidak bisa mengatakan tidak karena berharap mereka bisa menerima dirinya di sana, walaupun kenyataan memang sebaliknya. Saat dirinya kembali, semua murid sedang berlatih bersama Guru Jin. Mereka tertawa mengejek, saling melirik satu sama lain memberikan isyarat lewat tatapan mata. Sebetulnya hal itu disengaja agar bisa membuat Dong Fangxuan tersingkirkan dari tempat latihan, lebih bagus lagi jika selamanya. Guru Jin sangat murka saat melihat kedatangan Fangxuan dengan minuman dan makanan di tangan. Bagus. Sudah datang terlambat, malah membawa makanan dan minuman. Kau ingin bersantai? Tidak. Bukan begitu, Guru. Aku garis bawah, Fangxuan ingin menampik tapi Guru Jin memangkas ucapannya. Fangxuan. Apa kau sudah merasa hebat karena berasal dari keluarga Dong? Kau ini sangat payah dalam berlatih, tapi kami harus menerimamu hanya karena identitasmu. Sejujurnya aku sudah muak melihatmu. Sembur Guru Jin tanpa perasaan. Dong Fangxuan hanya menunduk mendengar perkataan kasar gurunya itu.
Ia tidak menyangka akan mendengar langsung dari mulut orang yang selama ini ia banggakan. Teman-temannya hanya tertawa puas melihat Fang Xuan dimaki habis-habisan oleh Guru Jin. Selama ini mereka ingin sekali membuat Fang Xuan terusir dari perguruan secepat mungkin, tapi selalu tidak ada kesempatan. Tapi kali ini mereka bisa memastikannya bahwa Fang Xuan pasti akan pergi untuk selamanya. Ji Chen, seret dia keluar dari tempat ini. Mulai saat ini dan selamanya, aku tidak mau melihat bocah ini berkeliaran di tempat latihan. Terlebih, saat aku yang melatih. Teriak Guru Jin sembari menunjuk salah satu murid senior. Ji Chen membungkuk dengan tangan terkepal di depan seperti memberi hormat. Baik, Guru. Dong Fang Xuan memohon, tidak, Guru. Tolong jangan usir aku. Di mana lagi aku harus tinggal? Ratapnya. Berikan aku satu kali kesempatan untuk memperbaiki diri, Guru. Aku mohon. Sambungnya lagi mengibah. Kau pikir aku adalah seorang yang mudah dibujuk? Heh, pikiranmu salah, Fang Xuan. Walaupun kau adalah seorang tuan muda sekalipun, aku akan tetap mengusir murid yang tak mematuhi peraturan. Camkan itu baik-baik. Jarinya menunjuk tepat wajah Fang Xuan. Guru, aku mohon. Semua orang memandang rendah Fang Xuan. Sedari dulu mereka memang tidak menyukai, sampai sekarang pun tetap sama. Maka dari itu, mereka tidak peduli sedikit pun akan pemuda malang tersebut. Dengan segera, Ji Chen dan beberapa orang lainnya lekas menarik paksa tubuh Dong Fang Xuan sampai keluar perguruan sesuai perintah Guru Jin. Walaupun meronta, tapi tenaganya tak sebanding dengan keempat senior. Mereka terlalu kuat untuk Fang Xuan lawan, setidaknya untuk saat ini. Awalnya hanya menyeret keluar perguruan, namun Guru Jin mendapat perintah dari seseorang untuk membuangnya ke suatu tempat yang jauh dari kota Donghe. Entah siapa orang yang bisa membuat Guru Jin tunduk hingga menuruti perintah tersebut. Tanpa ragu, Guru Jin pergi bersama Ji Chen dan ketiga murid senior lainnya ke lembah kematian Jianmeng, perbatasan antara kota Donghe dan kota Peiyu. Kak Ji Chen, tolong jangan lakukan itu. Aku mohon. Fang Xuan mengibah, memohon belas kasih seniornya ketika tangan dan kakinya diikat kuat. Setidaknya, biarkan aku bertemu ibuku atau saudaraku dulu. Setelah itu kalian boleh mengusirku dari sini. Sambungnya. Ji Chen dan ketiga temannya menatap sinis, mencemooh permintaan konyol Fang Xuan. Mereka menjelaskan bahwa keempatnya ditugaskan untuk membunuh Fang Xuan, bukan hanya mengusirnya keluar. Tapi, siapa yang menginginkan kematianku? Keempat senior bungkam. Baiklah, tolong sampaikan kabar ini kepada keluargaku. Tetua Dong pasti akan. Kau pikir keluarga Dong akan datang menolong? Kau memang sungguh naif, Fang Xuan. Sebenarnya keluargamu sudah tidak mau melihatmu lagi, karena apa? Karena kau adalah pecundang. Hahaha. Mereka tertawa terbahak, bahkan tawanya terdengar dari kejauhan. Haish, sudahlah. Karena ini pertemuan terakhir kita, kami akan memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya, Buff. Tiba-tiba sebuah pukulan menghantam keras kepala senior tersebut sehingga pemuda itu menjerit kesakitan kemudian meregang nyawa secara tragis. Ark. Darah segar mengalir deras dari bekas hantaman tersebut sehingga murid senior itu meregang nyawa seketika. Pelakunya adalah seorang pria tua dengan jenggot panjang serta berwajah garang. Guru. Ji Chen dan yang lainnya segera membungkuk takut. Mereka tidak menyangka jika Guru Jin tiba-tiba datang ke sana. Guru Jin memperingatkan dengan tatapan mengintimidasi. Jangan membuka suara untuk hal tidak berguna. Salah satu senior tewas seketika setelah kehilangan banyak darah akibat serangan Guru Jin tadi. Tapi, pria tua itu seolah tidak merasa bersalah atas apa yang dilakukan terhadap salah satu muridnya tersebut. Ketiga senior yang tersisa seketika diam ketakutan, begitupun Fang Xuan yang terkejut melihat kekejaman guru pembimbing itu. Kenapa?
Apa kau takut? Seringai menakutkan jelas terlihat dari raut wajah Guru Jin saat ini. Itu sengaja ditunjukkan untuk membuat Fang Xuan tertekan. Belum hilang rasa keterkejutan Fang Xuan, tiba-tiba perutnya dipukul keras menggunakan tenaga dalam hingga merusak lautan spiritnya. Garis meridian terputus menyebabkan tubuhnya ambruk dengan darah segar keluar dari mulut. Seketika tubuh Fang Xuan ambruk ke tanah. Ark! Fang Xuan memekik dengan tubuh meringkuk kesakitan. Heh, apa itu menyakitkan? Sindir Guru Jin sambil menyeringai. Tanpa merasa bersalah, pria tua itu menendang tubuh Fang Xuan lalu menginjaknya dengan keras. Fang Xuan, kau harus merasakan rasa sakit sebelum ajal menjemputmu dengan perlahan. Nikmatilah. Ujarnya seraya berbalik memunggungi dengan kedua tangan dilipat di belakang tubuh. Dong Fang Xuan mengerutkan mata sembari memegangi perut. Guru, kenapa? Susah payah Fang Xuan bangkit tapi tubuhnya segera diseret oleh Ji Chen dan yang lainnya menuju bibir tebing. Apa yang akan kalian lakukan? Ji Chen dan murid senior lain menyeringai mengejek sembari menarik paksa tubuh Fang Xuan. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja pada nasib sialmu ini, Fang Xuan. Kami hanya mengikuti apa yang diperintahkan guru. Ujar Ji Chen sedikit berbisik. Benar. Dan keluargamu juga akan berterima kasih pada kami karena telah berhasil menyingkirkan dirimu. Timpal yang lain ikut berbisik lalu tertawa cekikikan. Tanpa berlama-lama lagi, tubuh Fang Xuan diangkat lalu dilemparkan begitu saja ke lembah Jianmeng. Sampai jumpa di neraka, Fang Xuan. Tangan Fang Xuan terulur menggapai ke atas dengan mata menatap nanar tak percaya. Kenapa? Kenapa? Bibirnya bergumam tapi suaranya tak terdengar. Guru Jin sempat melongo melihat pemuda itu ketika dilempar. Kau tak pantas mempertanyakan apapun. Samar perkataan Guru Jin masih didengar Dong Fang Xuan. Pria tua itu mengelus janggut panjang yang sudah memutih lalu tertawa lepas setelahnya. Hahaha. Ketiga murid senior ikut tertawa setelah melemparkan tubuh Fang Xuan ke lembah dan pergi meninggalkannya tanpa peduli apapun yang terjadi. Fang Xuan tersenyum miris ketika merasakan tubuhnya meluncur cepat ke bawah. Mereka akhirnya menyingkirkan aku dari tempat itu. Dewa, jika diberi kesempatan, aku akan membalas mereka semua dengan lebih kejam. Tunggu pembalasanku. Kedua matanya terpejam pasrah, bersiap merasakan kematian yang sangat tragis dengan tubuh hancur berkeping setelah di dasar lembah. Bruk. Sudah sebulan lamanya dari kejadian itu, tak ada satupun yang mencari atau mengungkit hilangnya Fang Xuan. Mungkin keluarganya tidak tahu perihal jatuhnya Fang Xuan ke dasar lembah Jianmeng. Atau mungkin juga, mereka yang sengaja melakukan hal keji tersebut sehingga tak berusaha mencari tuan muda kecil dari keluarga Dong itu. Entahlah. Semua itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan oleh seluruh murid di Sekte Tombak Api hingga kini. Mereka selalu membicarakan hilangnya Fang Xuan, tapi secara diam-diam sebab takut kepada Guru Jin. Tidak adanya Fang Xuan di sini terasa sepi, ya. Ujar salah satu murid. Kau benar. Walaupun dia itu bocah tak berguna dan seorang pecundang, tapi aku merasa kesepian. Tidak ada yang bisa disuruh-suruh lagi. Timpal yang lain. Walaupun mereka tak suka, tapi semua setuju atas ucapan orang tersebut tentang Fang Xuan. Bukan karena merindukan, tetapi tak ada yang bisa ditindas lagi karena murid yang lain selalu melawan jika disuruh. Berbeda dengan Fang Xuan yang penurut dan patuh bila disuruh. Kira-kira dia kemana ya? Sudah sebulan lebih kita tidak melihatnya. Kenapa? Apa kau ingin ikut dengannya? Suara Guru Jin terdengar menginterupsi sehingga murid-murid tersebut refleks berbalik badan terkejut. Mereka menunduk tak berani menatap guru pembimbing yang terkenal galak dan kejam itu. Guru. Guru Jin melipat kedua tangan di belakang tubuh sambil berjalan mengitari kelima muridnya.
Jangan membicarakan hal yang tidak berguna atau kalian akan tahu akibatnya. Ancamnya penuh penekanan. Murid-murid tersebut semakin ketakutan mendengar ancaman guru jin. Kepala mereka spontan menggeleng cepat. Jika kalian hanya duduk santai sambil mengobrol, lebih baik jangan datang ke tempat ini. Cepat, latihan. Baik, guru. Setelah mengintimidasi para muridnya, guru jin pun pergi meninggalkan mereka yang menunduk takut dengan tubuh gemetaran. Astaga, matilah kita. Guru jin menyeramkan jika sedang marah. Kau benar. Dia satu-satunya guru pembimbing yang berperilaku kasar kepada murid-muridnya. Bahkan, para tetua mendukungnya. Kelima murid tersebut saling berbisik membicarakan guru jin di belakangnya. Sepasang kaki kelimanya serempak melangkah menuju tempat pelatihan. Kini, latihan dilakukan di lapangan luas dekat hutan pinus. Seluruh murid sudah hadir dan mulai menggerakkan anggota tubuhnya untuk melatih kekuatan sembari berteriak lantang. Kelima murid tadi segera bergabung ke dalam barisan dan mengikuti gerakan-gerakan yang lainnya. Mereka pun ikut bersemangat mengikuti gerakan murid senior. Sementara di dasar lembah Jianmeng, tepatnya di dalam sebuah goa yang gelap juga lembab, hanya diterangi cahaya api unggun yang sengaja dibuat untuk menghangatkan tubuh. Seorang pemuda berusia sekitar 15 tahun terbujur lemah di atas batu besar gepeng, terlihat seperti pembaringan. Tubuhnya terbalut kain-kain yang sengaja dililit di bagian yang terluka. Bukan hanya lengan, perut juga kaki, wajahnya pun sebagian rusak parah akibat terhantam keras ketika jatuh ke dasar lembah. Kain berwarna putih yang dililitkan tersebut kini sudah terkontaminasi noda darah yang mulai mengering. Perlahan, matanya mengerjap menyesuaikan indera penglihatan sembari sesekali dahinya terlihat mengerut seperti menahan rasa sakit yang teramat sangat. Fang Xuan membuka mata, menyapu pandang ke seisi ruangan yang kini terang oleh cahaya dari api unggun di dekatnya. Di mana ini? Apa aku masih hidup? Lirihnya bertanya. Suaranya bahkan terdengar bergetar ketika berbicara. Kau sudah bangun. Suara seorang kakek tua terdengar menginterupsi. Wajahnya terlihat asing dengan penampilan anehnya. Kakek tua tersebut gegas melangkah menghampiri pemuda yang diselamatkannya sebulan lalu. Dong Fang Xuan menggiring netra melirik lemah, kemudian menatap kakek yang kini berdiri tepat di hadapannya. Siapa Anda? Suaranya masih bergetar lirih. Bab 3, Petapa Tua. Dong Fang Xuan menggiring netra melirik lemah, kemudian menatap kakek yang kini berdiri tepat di hadapannya. Siapa Anda? Suaranya masih bergetar lirih. Sang kakek tua tersenyum menanggapi. Aku hanya seorang petapa tua yang tinggal di goa ini. Panggil saja kakek Yaoshan, ucapnya kemudian. Apa kakek yang menyelamatkan nyawaku? Kakek Yaoshan hanya tersenyum sambil mengangguk. Fang Xuan lekas bangkit untuk berterima kasih namun tubuhnya sulit digerakkan sehingga pemuda itu berdesis kesakitan. Kakek Yaoshan menunduk membantu Fang Xuan untuk duduk. Jangan memaksakan diri, anak muda. Tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Ujarnya seraya duduk di samping Fang Xuan. Siapa namamu dan berasal dari mana? Tanya kakek. Namaku Fang Xuan, Kek. Dong Fang Xuan. Dan aku berasal dari kota Donghe, sahut Fang Xuan lemah. Kakek Yaoshan mengerutkan keningnya mendengar pernyataan pemuda tersebut. Keluarga Dong dari kota Donghe. Bukankah itu di wilayah timur? Mengapa kau bisa berakhir di lembah kematian ini? Beruntung aku menemukanmu dan segera mengobati lukamu. Jika tidak, nyawamu takkan selamat. Mendengar seberondong pertanyaan kakek petapa tua itu Fang Xuan malah menangis terseduh. Rasa sakit akibat penghinaan dan siksaan yang dialaminya sebelum terjatuh ke lembah Jianmeng masih teringat jelas di pikirannya. Fang Xuan sakit hati. Tanpa ragu, pemuda malang itu menceritakan kejadian menyedihkan yang dialaminya semasa hidup di kota Donghe dan di perguruan tombak api, juga perlakuan orang-orang itu terhadapnya.
Keluarganya pun memperlakukannya dengan sangat buruk setelah mengetahui bahwa dirinya tidak bisa berkultivasi. Tubuhnya sangat lemah, tidak memiliki jiwa marsial ataupun kekuatan tubuh. Dirinya selalu dianggap pecundang dan beban keluarga. Hanya satu orang yang memperlakukannya dengan baik, yaitu ibunya, Nyonya Liu Xiyue. Sebetulnya Dong Fangxuan mengetahui semuanya dengan jelas, tapi karena dirinya mempunyai hati yang tulus maka ia tidak mempermasalahkan apapun selama dirinya diterima di dalam keluarga maupun perguruan. Tapi, kenyataan hari itu menyadarkannya akan satu hal bahwa dirinya terlalu naif. Kakek Yaoshan menepuk bahu Fangxuan. Ia merasakan apa yang dirasakan pemuda malang itu saat ini. Dulu, kakek Yaoshan pun mengalaminya, ketidakadilan di dalam perguruan hingga menyebabkan dirinya pergi dari tempat menimba ilmu juga tempat tinggalnya dan berakhir di hutan larangan sebagai petapa. Jadi, nasib kakek juga sepertiku. Kakek Yaoshan mengangguk sambil tersenyum. Bedanya, aku memiliki bakat khusus dan kau tak memiliki apapun selama belajar di perguruan tersebut. Ejeknya kemudian. Fangxuan menunduk sedih. Kakek benar, aku tidak memiliki apapun ketika diusir dari tempat itu. Ingin sekali aku membuktikan bahwa aku bukanlah pecundang seperti yang mereka katakan. Terdiam sejenak mengamati raut wajah pemuda itu, lalu kakek Yaoshan pun berkata, Fangxuan, maukah kau menjadi murid pertamaku? Fangxuan terperangah mendengar pertanyaan tiba-tiba kakek penyelamatnya itu. Aku berjanji, kau adalah murid satu-satunya yang akan mewarisi seluruh ilmu kanuragan yang aku miliki. Sambung kakek Yaoshan lagi. Tetapi, Kek, aku, tubuhku tidak seperti pendekar pada umumnya. Kakek kan sudah mendengar cerita keseluruhannya bahwa tubuhku tidak bisa menerima ilmu apapun yang akan diajarkan. Ungkapnya sedih. Kakek Yaoshan malah tertawa renyah membuat Fangxuan mendelik kesal. Pemuda itu merasa kakek petapa mengejeknya. Tapi, ia tidak menampik bahwa dirinya memanglah pecundang. Haish, anak muda, anak muda. Apa kau percaya tentang keajaiban? Fangxuan menggeleng. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah bisa menebak bahwa kau memiliki keistimewaan. Makanya aku memintamu untuk menjadi murid. Dong Fangxuan mengerutkan keningnya bingung, tak mengerti maksud perkataan kakek petapa tersebut. Maksud kakek apa? Aku tidak memahaminya. Senyum kakek tersungging sebelum berkata lagi. Kau akan tahu nanti. Setelah berkata demikian, kakek Yaoshan menggerakkan kedua tangan di depan dada lalu mengulurkan secara perlahan seperti sedang menarik sesuatu dari dalam tubuhnya. Hiya! Blaar! Cahaya berwarna keemasan muncul diikuti sesuatu yang keluar dari dadanya. Sebuah gulungan kuno melayang di udara setelah tangan kakek Yaoshan terulur sepenuhnya. Gulungan tersebut berputar sebelum akhirnya mendarat di tangan kanan kakek Yaoshan. Ketika gulungan itu dibuka, Fangxuan bisa melihat kertas panjang usang keluar dari dalamnya. Ini adalah buku rahasia 7 bintang. Di dalamnya berisikan jurus-jurus rahasia perguruan naga suci, tempatku dulu. Kakek Yaoshan menjelaskan tanpa menatap. Setelah berkata, kakek menggerakkan tangan dan kaki ke depan lalu ke belakang kemudian ke samping, terlihat sedang mempraktikkan sebuah jurus padanya. Tangan dan kakinya bergerak lincah, melompat lalu menerjang kemudian melayang di udara sebelum melepaskan pukulan ke arah batu besar sehingga batu tersebut hancur berkeping. Duar. Setelah itu, kakinya mendarat kembali di tanah. Kakek mendekati Fangxuan lalu mengatakan sesuatu padanya. Itu adalah jurus ledakan api. Netra Dong Fangxuan tak berkedip, menatap kagum apa yang tengah dilihatnya tadi. Untuk pertama kalinya ia menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Tutup mulutmu agar tidak dimasuki serangga. Ejek kakek Yaoshan. Spontan Fangxuan menutup mulutnya rapat hingga mengundang gelak tawa si kakek petapa. Hahaha,
Kau ini benar-benar anak yang polos. Aku belum pernah melihat jurus hebat seperti itu, Kek. Setiap hari hanya disuruh mengambil air dari sungai dan membawanya melewati 1000 tangga, tapi tak sekalipun para guru mengajari sebuah jurus seperti murid-murid lainnya. Aku Fang Xuan sedih. Kakek Yaoshan tercenung mendengar pernyataan pemuda tersebut. Rasa simpati muncul ketika pertama kali melihat Fang Xuan dan kini semakin berkembang setelah mendengar kisah memilukan pemuda itu. Kau jangan khawatir, Fang Xuan. Mulai hari ini, aku akan mengajarimu seluruh ilmu yang kumiliki dan membuatmu menjadi pendekar tak tertandingi. Netra Fang Xuan berbinar mendengar janji yang diucapkan kakek Yaoshan padanya. Benarkah itu, Kek? Maksudku, guru? Tanyanya antusias. Kakek Yaoshan mengangguk pasti. Tapi sebelum itu, aku akan membantumu memulihkan tubuh terlebih dahulu. Setelah itu, kakek Yaoshan duduk bersila di hadapan Fang Xuan, lalu ia memejamkan mata sembari menggerakkan tangannya. Cahaya putih menyilaukan keluar dari telapak tangan sehingga Fang Xuan menutup mata karenanya. Selepas itu, cahaya tersebut didorong perlahan ke arah wajah Fang Xuan hingga menyelimuti luka sepenuhnya. Yang dirasakan Fang Xuan pertama kali ketika cahaya tersebut menyentuh kulit wajahnya adalah rasa dingin seperti air es, lalu berganti panas seperti dibakar api hingga ia menjerit kesakitan. "Aregegegeh. Tahan sebentar lagi, Fang Xuan," ujar kakek lalu kembali mengeluarkan cahaya kemerahan dari telapak tangan yang kemudian dilepaskan kembali menyelimuti wajah serta tubuh Fang Xuan. Pemuda itu kembali memekik kesakitan ketika merasakan rasa panas yang menjalar di sekujur tubuh. Aregegegeh. Tubuh Fang Xuan jatuh terlentang karena tak dapat menahan rasa sakit seperti terbakar api. Matanya terpejam seiring detak jantung yang perlahan berhenti berdetak. Apa aku akhirnya mati? Bab 4, Seorang Murid. Aregegegeh. Tubuh Fang Xuan jatuh terlentang karena tak dapat menahan rasa sakit seperti terbakar api. Matanya terpejam seiring detak jantung yang perlahan berhenti berdetak. Apa aku akhirnya mati? Gumamnya dalam hati. Sementara kakek Yaoshan masih terlihat tenang melihat pemuda yang kini sedang menutup mata karena ulahnya tadi. Fang Xuan, kau masih bisa bertahan. Terdengar suara kakek Yaoshan memenuhi telinganya hingga Fang Xuan pun mengerutkan mata sebelum membukanya. Pemuda itu lantas bergerak duduk setelah merasakan tubuhnya baik-baik saja, tidak panas seperti tadi. Apa aku masih hidup? Aku belum mati, kan, Kek? Pertanyaan konyol itu kembali terlontar sehingga kakek tergelak lepas. Haish, bocah. Belum apa-apa kau sudah menyerah dengan mengatakan kematian. Fang Xuan meringis sambil menggaruk kepalanya tak gatal. Namun, sedetik kemudian ia mengerutkan kening karena tak merasakan sakit apapun di bagian tubuhnya. Tangannya meraba ke seluruh bagian tubuh yang terluka kemudian menuju wajahnya yang masih terasa sakit sebelumnya. Rasa sakit yang sempat dirasakannya itu kini menghilang seiring kulit wajah yang berubah mulus kembali. Padahal sebelumnya, sebagian wajah Fang Xuan hancur karena tergores bebatuan serta ranting-ranting pepohonan. Apa ini? Lukaku sembuh total. Desisnya sembari menatap wajah kakek. Aku melakukan teknik pengobatan padamu, namanya ilmu pengganti tubuh. Bagaimana? Apa masih terasa sakit? Tanya kakek. Fang Xuan segera membungkuk dengan tangan terkepal seperti memberi hormat. Terima kasih atas pertolongan guru. Berkat kebaikan Anda, aku bisa merasakan jika tubuhku sangat sehat dan kuat. Bagus jika begitu. Berarti sekarang kau siap untuk pelatihan, bukan? Dong Fang Xuan mengangguk pasti. Kakek berdiri dengan menekuk kedua lutut sedikit memasang kuda-kuda, setelah itu menggerakkan kedua tangan dan mendorongnya kuat. Hiaa! Tak cukup sampai di situ, kedua kakinya melayang ke udara, mengibaskan tendangan hingga terdengar bunyi, wush, dari gerakan cepatnya.
Fang Xuan terus memperhatikan agar segera bisa mengikuti gerakan yang kakek ajarkan saat ini. Tak cukup sampai di situ, dengan lihainya kakek bergerak ke sana kemari sembari menggerakkan kedua tangan dan kaki. Melompat, menerjang, melayang lalu memukul tinju ke tanah sehingga menimbulkan getaran yang cukup dahsyat. Goa yang dihuni seperti mau rubuh akibat kekuatan yang dikeluarkan kakek Yaoshan. Itu adalah jurus mengguncang bumi. Ujarnya tanpa menatap. Dong Fangxuan mengangguk-anggukan kepala mendengar penjelasan kakek Yaoshan. Untuk pertama kalinya ia melihat seseorang memperlihatkan jurus hebat kepadanya secara langsung. Fang Xuan terharu. Katanya tubuhnya lemah, tapi mengapa ketika kakek Yaoshan memperlihatkan jurus-jurusnya, tubuh Fang Xuan bereaksi? Apa karena ia melihatnya secara langsung? Guru, itu. Kakek Yaoshan menyeringai penuh arti, kemudian memutar kedua tangan membentuk gumpalan seperti bola kecil berwarna putih. Gumpalan bola putih tersebut berputar searah, lalu melesat cepat menabrak dada Fang Xuan dengan keras hingga pemuda itu menjerit keras. Aarggh. Dada Fang Xuan terasa sesak seperti dihantam batu besar, namun anehnya itu tak membuatnya ambruk ke tanah. Napasnya memburu seperti sudah berlari jauh dengan keringat bercucur deras. Apa yang kau lakukan padaku, guru? Pemuda itu bertanya tak sabar. Kakek Yaoshan tersenyum menanggapi. Itu cukup untuk membuat segel di tubuhmu terbuka. Dengan begitu, lautan spiritmu akan kembali normal dan kau akan segera bisa berkultivasi. Sahutnya yakin. Segel. Maksud guru, tubuhku tersegel hingga aku tidak bisa melakukan kultivasi seperti yang lain. Fang Xuan bertanya cemas. Kakek Yaoshan mengangguk pasti. Ya, kau benar. Tapi jangan khawatir, aku sudah membukanya dan mengobati lautan spiritmu. Setelah meditasi selama sebulan penuh, kekuatan tubuhmu akan meningkat. Kau akan berada di ranah jiwa marsial tingkat 1, jelasnya. Mendengar itu membuat Fang Xuan senang. Dengan begitu ia bisa membalas dendam kepada orang-orang yang dulu merendahkan dan menyiksanya. Baik, Kek. Maksudku, guru. Aku akan melakukan meditasi sesuai perintah guru. Karena kau resmi jadi muridku, gulungan ini kuserahkan padamu. Kakek melemparkan gulungan kuno jurus rahasia pada Fang Xuan yang langsung ditangkapnya. Tentu saja Fang Xuan menyambutnya dengan gembira. Ingat, Fang Xuan, jangan keluar goa apapun alasannya. Selama setahun penuh, kau harus sudah menguasai seluruh jurus-jurus yang ada di dalam buku rahasia 7 bintang ini. Titah kakek Yaoshan. Baik, guru, sesuai perintah Anda. Sekte Tombak Api. Di aula Sekte Tombak Api sedang diadakan pertemuan besar. Para tetua kecuali tetua kedua datang menghadiri pertemuan tersebut. Mereka berkumpul menjadi satu untuk membahas ujian kesetaraan para murid yang diadakan bulan depan. Selain untuk melatih kekuatan tubuh, ujian tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan jiwa marsial mereka ke level yang lebih tinggi. Yang menariknya adalah, bukan cuma murid Sekte Tombak Api saja yang ikut serta, melainkan seluruh murid di sekte sekitar kota Donghe bisa mengikuti ujian kesetaraan tersebut. Para pendekar muda berbakat lainnya bisa ikut serta tanpa kecuali. Dengan begitu, ujian kesetaraan murid ini menjadi jauh lebih menarik dibandingkan ujian-ujian sebelumnya. Jin Yang, bagaimana persiapan untuk ujian nanti? Tetua pertama bertanya. Guru Jin segera mengepalkan tangan memberi hormat lalu menjawab pertanyaan tersebut. Persiapan untuk ujian kesetaraan murid sudah mencapai hampir 50%, tetua. Oh, jadi sudah setengah jalan rupanya. Bagus, puji tetua pertama. Baiklah, aku percayakan sepenuhnya padamu. Tapi ingat, aku tidak ingin mendengar hal apapun yang akan merusak ujian tersebut. Tentu, tetua. Guru Jin pun membungkuk lalu undur diri untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan padanya. Selepas kepergian Guru Jin,
tetua pertama memanggil seseorang untuk datang ke ruangan pribadinya. Seorang wanita muda berusia sekitar 18 tahun menunduk hormat di hadapan tetua pertama segera setelah masuk ke dalam ruangan. Mereka terlibat pembicaraan serius tanpa diketahui atau didengarkan orang lain. Tetua pertama menyeringai penuh arti ketika memberikan perintah pada gadis tersebut. Setelah itu, ia menyuruhnya pergi lagi ke suatu tempat. Ingat, Gusi, jangan ada yang melihatmu melakukannya. Jika hal ini sampai bocor ke telinga yang lain, maka bersiaplah untuk mati saat itu juga. Ancamnya kemudian. Gusi menunduk hormat sembari mengepalkan kedua tangan di depan dada. Setelah itu, ia pergi dengan cara menghilang tiba-tiba seperti sebuah bayangan. Melesat tanpa terlihat jelas. Tetua pertama Dongjun mengelus janggut panjangnya yang sudah memutih sambil menatap keluar jendela. Pria tua itu sedang memikirkan sesuatu saat ini. Tak lama kemudian seseorang datang menghampiri sambil membawa sebuah bungkusan di tangan. Kain hitam dengan darah segar masih menetes dari sesuatu yang dibungkusnya itu. Bau amis darah tercium menyeruak sampai menusuk indera penciuman, tapi itu justru membuat tetua pertama senang. Tetua, hamba sudah melaksanakan perintah Anda. Tetua pertama Dongjun berbalik badan menghadap orang tersebut, lalu tertawa lepas setelahnya. Hahaha, bagus, kau memang muridku. Kota Ziusan. Salah satu kota besar di wilayah utara, di mana terdapat banyak orang yang memiliki bakat dan kemampuan khusus. Bahkan di kota ini tempat lahirnya para kesatria dengan jiwa marsial paling rendah tingkat 2. Tak ada yang berani berbuat onar di kota ini, kecuali mereka yang memiliki level yang lebih tinggi. Karena bakat dan kemampuan khususnya, mereka sangat dihormati sekaligus ditakuti penduduk. Banyak dari para kesatria yang memanfaatkan keahliannya hanya untuk memeras penduduk miskin dan tak berdaya. Bahkan, para petinggi kota pun mendukung tindakan mereka yang sewenang-wenang terhadap penduduk setempat. Hal inilah yang membuat pemberontakan terjadi di kota tersebut. Para penduduk hanya ingin mempertahankan apa yang menjadi hak mereka. Namun, dengan kejamnya para kesatria itu merenggut apa yang dimiliki oleh mereka. Akhirnya, pertumpahan darah pun tak terelakkan. Korban berjatuhan di mana-mana. Penduduk yang marah, dengan berani mengangkat senjata untuk melawan para kesatria walaupun berakhir dengan kematian. Tapi, para penduduk tetap berusaha mempertahankan apa yang menjadi hak mereka hingga akhir hayatnya. Ketakutan tergambar jelas dari raut wajah mereka. Semua orang menunduk tak berani melawan lagi karena mereka memang tak bisa melakukan apapun, bahkan hanya untuk membela diri. Para kesatria tersenyum penuh kemenangan. Mereka semakin sombong dan semena-mena terhadap para penduduk yang lemah itu. Bahkan, mereka dengan leluasanya menculik para gadis untuk dijadikan budak nafsunya. Tak ada yang berani melawan tindakan kejam mereka, karena para penduduk tak memiliki keahlian apapun untuk melawan. Sungguh, kekejaman mereka tak bisa ditolerir lagi. Para kesatria yang seharusnya menjadi pelindung kota malah menjadi ancaman penduduk itu sendiri. Setiap hari mereka berdoa agar dibebaskan dari kekejaman para kesatria kejam itu. Tapi, sepertinya dewa tak berpihak pada mereka saat ini. Malah, para penduduk semakin bertambah menderita setiap harinya. Apalagi, dengan diberlakukannya peraturan baru yang semakin menyengsarakan penduduk. Banyak penduduk yang mati akibat peraturan baru tersebut, yang berisikan agar mereka menyerahkan diri dan mau diperbudak oleh para petinggi. Namun, bagi yang berontak, maka mereka akan mati dan dikorbankan kepada monster marsial. Menurut kepercayaan para kesatria di kota Ziusan ini, monster marsial adalah sumber kekuatan bagi mereka. Semakin banyak mereka menumbalkan manusia untuk disantap monster marsial, maka semakin besar pula kekuatan yang didapat dari ritual persembahan tersebut. Setiap kali monster marsial melahap satu manusia,
maka sebuah cahaya akan keluar dan bergerak memasuki orang yang memberikannya persembahan. Secara otomatis, kekuatan mereka pun meningkat seiring jumlah orang yang dikorbankan. Benar-benar keji. Itulah gambaran untuk para kesatria yang tak memiliki hati nurani. Bahkan, mereka tak segan menumbalkan keluarga sendiri demi tercapainya keinginan itu. Kekuatan, kekuasaan, dan kekayaan. Itu hanya tujuan kecil dari para kesatria yang serakah dan sombong ini. Mereka ingin menjadi yang terkuat dan menguasai seluruh dunia, bahkan ingin mengalahkan kekuatan dewa. Tapi, sepertinya para dewa juga menutup matanya dan tak memberikan pertolongannya saat dibutuhkan. Akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap dewanya mulai menghilang dan mereka berpasrah diri atas hidup dan mati. Di saat kepercayaan mereka mulai menghilang pada dewa, seorang pemuda dengan berani menentang peraturan yang dibuat para petinggi kota tersebut. Seorang pemuda asing dan diyakini tak memiliki jiwa marsial apapun, berani datang ke hadapan para pendekar tersebut. "Lepaskan mereka semua!" teriak pemuda tersebut ketika melihat penduduk akan dikorbankan lagi. Semua orang mengalihkan pandangannya menuju sumber suara, menatap lekat pemuda asing yang baru saja datang. Pemuda berusia sekitar 15 tahun dengan penampilannya yang cukup aneh karena mengenakan topeng di sebelah wajahnya. Tak ada aura apapun yang keluar dari tubuhnya yang bisa menekan kekuatan para pendekar di sini. Atau mungkin memang pemuda tersebut tak memiliki jiwa marsial atau kekuatan tubuh. "Siapa kau? Orang yang tak memiliki kekuatan apapun beraninya mengganggu kesenangan kami." Hardik, salah satu pendekar bernama Gu. Pemuda tersebut menyeringai penuh arti, lalu mendekati penduduk yang akan dikorbankan para pendekar tersebut. Secara sengaja, ia melepaskan tali pengikat di tubuh para korban lalu menyuruh mereka pergi menjauh. "Terima kasih Tuan Pendekar," ucap para penduduk. Tentu saja hal itu membuat marah para pendekar di sana. Dengan susah payah menangkap penduduk untuk dikorbankan, pemuda itu malah melepasnya begitu saja. "Apa-apaan kau ini? Beraninya ikut campur urusan kami? Kau mau mati, heh!" ancam Gu. Temannya segera mendorong pemuda tersebut dengan keras. "Hei, bocah dungu. Sebaiknya kau pergi dari sini, sebelum kami melemparkanmu untuk menjadi santapan monster marsial." Timpalnya ikut mengancam. Namun, pemuda itu bergeming dari tempatnya. Dia hanya tersenyum mengejek menanggapi ancaman Gu dan temannya. Melihat ejekan pemuda tersebut, tentu saja Gu dan teman-temannya tak terima. Mereka merasa diremehkan oleh seorang pemuda asing yang dinilai tak memiliki bakat apapun di dunia kultivator ini. Gu maju mencengkram baju pemuda tersebut dengan tatapan intimidasi. "Beraninya kau memperolok diriku? Kau tidak tahu siapa aku, heh!" Para penduduk ketar-ketir melihat amarah Gu saat ini. Terlebih, pemuda yang sedang dicengkeramnya itu bukan warga setempat, melainkan orang lewat saja. Mereka khawatir pemuda itu malah menjadi korban kekejaman Gu dan teman-temannya. "Celakalah pemuda itu!" bisik para penduduk ketakutan. Monggu adalah orang yang cukup ditakuti di kota Ziusan ini. Dia seorang kesatria yang memiliki tubuh sangat tinggi serta berotot. Pria itu menguasai kekuatan jiwa marsial tingkat 5 dan memiliki monster marsial berupa badak bercula. Pemuda tersebut menepis keras tangan Gu lalu merapihkan kembali pakaiannya yang dicengkeram barusan lalu tersenyum menyeringai. "Heh, untuk apa aku mengenal orang bodoh sepertimu dan teman-temanmu itu?" Ejeknya seketika memancing emosi Gu dan teman-temannya. "Brengsek, bocah sialan. Matilah kau!" Gu melayangkan tinju ke arah pemuda tersebut dengan sangat keras. Sebuah bayangan muncul ketika tinju Gu melayang ke arah depan. Semua orang menatap ngeri ketika menyaksikan tinju Monggu yang melesat cepat seperti seekor badak. Aura hitam menyelimuti kepalan tangan Gu dan ia yakin itu bisa membunuh pemuda di hadapannya itu. "Rasakan ini,
Tinju 1000 badak. Boom! Sebuah pohon besar yang jaraknya jauh dari mereka pun tumbang dengan kondisi batang yang hancur akibat serangan Monggu. Pria itu menyeringai melihat pemuda di hadapannya sudah tak terlihat lagi. Gu mengira jika pemuda itu mati akibat serangannya. Namun tak disangka, pemuda tersebut baik-baik saja dan kini berdiri tegak di belakang Gu. Sedetik kemudian, jeritan Gu melengking karena mendapati tangannya sudah terpisah dari tubuh dengan darah mengalir deras. Arregegegeh. Semua orang sontak terkejut dibuatnya. Mereka menatap takut pada pemuda bertopeng itu, terutama teman-temannya Monggu. Siapa kau? Pemuda bertopeng tersebut menyeringai sebelum menyebutkan namanya. Panggil aku, Fang Xuan. Di dalam goa, Fang Xuan terus melatih kekuatan tubuhnya. Ia ingin membangkitkan jiwa marsial yang katanya tersegel dalam tubuh. Garis meridian yang terputus ketika mendapat serangan dari Guru Jin, kini telah disambung kembali oleh kakek Yaoshan, guru Fang Xuan saat ini. Dengan berbekal rasa sakit hati, Fang Xuan harus bisa membangkitkan jiwa marsial dan meningkatkan kultivasinya ke level lebih tinggi. Bahkan jika bisa ia ingin melebihi para senior di Sekte Tombak Api, tempatnya dulu menimba ilmu. Fang Xuan sadar kini, kenapa dulu para tetua tak memberinya pelajaran atau pelatihan, sebab mereka memang benar-benar tak menginginkannya. Ia harus balas dendam atas semua yang dilakukan para tetua juga murid-murid satu perguruan dengannya dulu. Terutama kepada orang yang telah menyuruh Guru Jin untuk menyingkirkan dan melenyapkannya. Namun, bayangan kenangan indah bersama Liu Xiue membuatnya tidak berdaya. Ibunya itu selalu memanjakan Fang Xuan walaupun sang ayah, Dong Fang Lei selalu bersikap kasar padanya. Entah mengapa sedari dulu sikap ayahnya selalu begitu padanya, sering membeda-bedakan Fang Xuan dengan kedua kakaknya, Dong Fang Cai dan Dong Fang Hui. Fang Cai adalah salah satu gadis berbakat di kota Donghe. Dia menjadi pendekar wanita hebat di usianya yang masih terbilang muda, memiliki kekuatan tubuh tingkat bumi dengan jiwa marsial level 5. Sekarang kekuatan Fang Cai sudah naik menjadi level spirit bumi dengan monster spirit ular piton. Fang Hui juga tak jauh berbeda dengan kakaknya, Fang Cai. Jiwa marsial pemuda tersebut sudah naik ke level 4 di usia ke-16 ini. Sedangkan Fang Xuan, apa yang bisa dibanggakan darinya? Pemuda yang tidak memiliki kekuatan tubuh juga jiwa marsial, bisa disebut sebagai pecundang payah. Tentunya hal itu membuat seluruh tetua keluarga Dong sangat malu. Mereka membanggakan putra-putrinya yang memiliki kekuatan hebat, dan menghina Fang Xuan secara terang-terangan. Bahkan, para tetua itu juga diyakini Fang Xuan sebagai dalang di balik pengusirannya dari sekte. Tapi, siapa tetua yang tega melakukan hal keji itu padanya? Itulah yang harus Fang Xuan selidiki mulai sekarang. Bagaimana kalau tetua pertama? Ah, tidak, tidak. Tetua pertama sangat baik padaku. Tampik Fang Xuan. Jika itu perbuatan tetua kedua. Tidak mungkin. Tetua kedua selalu bepergian, tidak berada di perguruan setiap hari bahkan setiap bulan. Fang Xuan menampik lagi. Lalu, bagaimana jika ayahnya yang menyuruh Guru Jin? Dong Fang Xuan terdiam sehingga pusaran angin yang berhembus karena tenaga dalamnya kini melambat. Bahkan, pusaran angin tersebut perlahan hilang dari pandangannya. Ayahnya memang sangat membenci Fang Xuan, tapi pria itu tidak mungkin melakukannya sebab ia adalah putranya, tampik Fang Xuan yakin. Blar, blar. Batu-batu besar itu pecah menjadi beberapa bagian akibat ulah Fang Xuan. Walaupun tidak menjadi serpihan kecil, tapi itu cukup membuatnya senang. Pemuda itu kembali mengayun tangannya ke udara sehingga menimbulkan kilatan berwarna biru muda. Tangan yang diselimuti cahaya biru muda itu diayun seiring tubuh melayang di udara lalu dihempaskan kuat ke arah batu besar lain yang teronggok tak jauh dari posisinya saat ini. Hiaoetiet. Duar.
Kembali batu besar itu terbagi menjadi beberapa bagian dan berserakan di tanah karena terkena kibasan tangan Fang Xuan. Kakinya mendarat di tanah seiring napas yang memburu. Hah, kekuatanku baru meningkat satu tahap. Ini belum cukup untuk mengalahkan mereka. Desisnya kemudian. Kakek Yaoshan muncul sambil bertepuk tangan. Hebat, nak. Kau sudah naik menjadi level 4. Haish, aku tidak menyangka jika kekuatanmu akan meningkat pesat bahkan sangat cepat dari dugaan. Puji kakek kemudian. Fang Xuan menunduk sambil mengepalkan kedua tangan di depan dada. Guru, kapan Anda datang? Aku bahkan tidak mendengar langkah kakimu, ujarnya. Sejak pertama kali kau mencoba jurus tapak bayang, aku sudah berada di sini. Haish, guru curang. Kenapa Anda tidak bilang-bilang? Keluh Fang Xuan. Kakek Yaoshan memukul kepala Fang Xuan sebelum berkata. Aku sengaja melakukannya karena ingin melihat kesungguhan dirimu, bodoh. Jika aku datang secara terang-terangan, kau pasti takkan bersungguh-sungguh melakukannya. Tudingnya sengaja. Aduh, guru. Mana mungkin aku melakukan itu? Aku benar-benar berlatih dengan sungguh-sungguh, kok. Buktinya kekuatanku sudah naik, elaknya sembari nyengir. Dasar sombong. Cibir kakek tapi tertawa. Baiklah, karena kekuatanmu sudah naik, aku akan memberimu sesuatu. Sebuah botol berisi 5 butir pil khusus penerobos level pengumpulan jiwa marsial diserahkan ke tangan Fang Xuan. Kening pemuda itu mengkerut menatap botol kecil di tangannya. Apa ini, guru? Itu adalah pil khusus yang aku buat untukmu. Di dalamnya ada 5 butir pil dan masing-masing bisa digunakan untuk menerobos tingkat kesulitan. Bukalah. Ketika dibuka, aroma khas obat herbal tercium menyeruak. Fang Xuan bisa mencium bahan langka di dalam kandungan pil tersebut. Bukankah ini aroma bunga mawar es? Apa guru menambahkan herbal tersebut ke dalamnya? Kakek Yaoshan terkejut karena Fang Xuan bisa menebak herbal langka yang terkandung di dalam pil buatannya. Bagaimana kau tahu itu adalah bunga mawar es? Dulu ketika di kediamannya, Fang Xuan sering membantu Liu Xiyue untuk membuat obat-obatan dari bahan langka dan salah satunya adalah bunga mawar es yang tumbuh di pegunungan salju. Bunga mawar es tumbuh 10 tahun sekali dan barang tersebut menjadi incaran seluruh kultivator hebat untuk dijadikan bahan utama pembuatan pil khusus. Maka dari itu, banyak orang berbondong-bondong mencari bahkan membunuh siapapun yang memiliki barang langka tersebut. Selain khasiatnya, tangkai bunga mawar es juga bisa dibuat sebagai senjata mematikan. Apa ibumu seorang alkemis? Ya, beliau seorang alkemis. Tapi, aku tidak tahu kampung halamannya sebab ayah selalu marah jika ada yang menyinggung tempat kelahiran ibu. Kini dahi kakek Yaoshan mengkerut mendengar cerita Fang Xuan tentang ibunya. Setahunya, orang yang bisa mengolah herbal langka seperti bunga mawar es adalah keturunan dari wilayah selatan. Dan juga, tidak sembarang alkemis yang bisa meracik bahan-bahan langka yang beracun menjadi obat-obatan bermanfaat. Apakah ibunya Fang Xuan adalah dia? Gumam kakek Yaoshan dalam hati. Oh iya guru, apa aku boleh keluar goa? Sepertinya aku sudah terlalu lama tinggal di sini. Aku ingin berjalan-jalan untuk menghirup udara segar di sekitaran. Suara Fang Xuan membuyarkan lamunan kakek Yaoshan. Kakek tua itu menoleh sinis. Bilang saja kau ingin kabur dariku. Tudingnya. Tidak. Siapa bilang aku ingin kabur? Aku sungguh ingin menghirup udara segar sebentar saja. Boleh, kan, guru? Bujuknya sembari menggoyangkan lengan kakek. Mau tak mau kakek pun mengalah. Memang sudah seharusnya Fang Xuan keluar dari goa dan menghirup udara segar agar pikirannya kembali normal. Dengan begitu, ia pun bisa fokus kembali untuk berlatih dan menerobos tingkat selanjutnya. Baiklah, tapi kau jangan pergi terlalu lama. Ingat untuk kembali sebelum senja. Peringat kakek Yaoshan.
Mata Fang Xuan berbinar. Baik, Guru. Bab 7, Pendekar Bertopeng. Setelah mendapat izin dari kakek, Fang Xuan pun melangkahkan kaki menuju kota sekitar. Ia ingin melihat-lihat pemandangan di luar sana sambil mengingat jalanan untuk kembali ke kotanya. Namun, ketika baru menginjak alun-alun kota, perhatian Fang Xuan tertuju pada keramaian di sana. Beberapa pendekar berusaha mengorbankan para penduduk tidak bersalah untuk dijadikan tumbal. Melihat ketidakadilan yang terjadi, tentu saja hati Fang Xuan tergerak. Ia pun menghentikan hal keji yang dilakukan Gu dan teman-temannya. Siapa kau sebenarnya? Monggu bertanya sembari menahan sakit di lengan akibat tebasan tak terlihat Fang Xuan. Darah masih mengalir deras dari luka tebasan tersebut. Tentu saja itu sangat menyakitkan. Dong Fang Xuan menyeringai penuh arti. Pemuda itu berbalik badan sembari berkata lalu pergi. Panggil aku, Fang Xuan. Ujarnya lantang. Setelah itu, ia pun benar-benar melangkah pergi dari tempat tersebut. Namun, belum sempat kakinya melangkah jauh, tiba-tiba sesuatu menghentikan langkahnya. Sebuah anak panah melesat ke arahnya, tapi beruntung Fang Xuan bisa menebak tembakan tersebut hingga dirinya pun mengelak dengan cepat. Jelep. Anak panah tersebut menancap di tanah setelah ditangkis tangan Fang Xuan. Semua orang termasuk Fang Xuan lekas menoleh ke arah selatan. Di sana, berdiri seorang wanita berusia 30 tahun sedang memegang busur yang diyakini telah melepaskan anak panahnya ke arah Fang Xuan. Bocah ingusan tak tahu diri. Sudah mencelakai orang ingin pergi begitu saja. Cih, sungguh tidak sopan. Sarkas wanita tersebut. Monggu dan yang lainnya gegas mendekati wanita tersebut. Kakak Hao, pemuda itu membuat onar di wilayah kita. Lihat, tangan Gu sampai putus karena ulahnya. Wanita yang dipanggil kakak itu menoleh tajam ke arah Fang Xuan, namun pemuda itu tetap santai seolah tak terintimidasi sama sekali. Bedebah, kurang ajar kau. Cari mati, heh. Fang Xuan berdecak menanggapi ucapan wanita tersebut. Nyonya, kau ini aneh sekali. Mereka yang telah mencelakai warga namun bebas begitu saja, sedangkan aku yang telah menolong malah kau katai seperti itu. Jangan-jangan, di tempat ini semua pendekar sama saja, suka mengorbankan yang lemah. CKK, sungguh keterlaluan. Banyak omong, kau. Jangan suka ikut campur urusan kami. Sebaiknya tutup mulutmu itu. Wanita bernama Hao Yi itu melesat ke arah Fang Xuan sembari menghunuskan sebuah pedang dengan tatapan membunuh. Melihat hal tersebut, tentu Fang Xuan segera menghindar dengan memutar tubuhnya ke samping. Pertarungan pun tak terelakkan. Keduanya sama-sama bertahan dan menyerang untuk melumpuhkan lawan, walaupun kekuatan mereka sebenarnya tak seimbang sebab wanita tersebut berada di jiwa marsial level 7, sedangkan Fang Xuan baru menerobos level 5. Itu pun berkat bantuan pil bunga mawar es yang diberikan kakek Yaoshan. Terang, terang, wush. Secepat kilat Fang Xuan menghindar dari serangan wanita tersebut yang terus gencar menebas dan menghunus pedang ke arahnya. Fang Xuan menangkis pedang Hao Yi hanya dengan seruling yang dibelinya di jalan tadi. Tanpa pedang tanpa senjata apapun, Fang Xuan seolah meremehkan kekuatan jiwa marsial level 7 di hadapannya. Setelah puas mengadu senjata, Hao Yi berdiri mengeluarkan tenaga dalam untuk melumpuhkan lawannya. Bocah ingusan yang memakai topeng sebelah di wajahnya itu harus mati saat ini juga, batin Hao Yi. Tangan Hao Yi melakukan gerakan memutar seperti membentuk bola besar. Dari bola tersebut keluar angin yang cukup dahsyat hingga meniup sekitaran. Setelah angin tersebut berputar semakin cepat, tangan Hao Yi didorong sekuat tenaga ke arah depan, tepatnya ke arah Fang Xuan. Rasakan ini. Sebuah bayangan monster ular air besar muncul di belakang Hao Yi dan bersiap menyerang lawannya dengan ganas. Melihat hal itu, tentu saja hati Fang Xuan sedikit gentar sebab ia sadar betul jika kekuatan mereka tidak seimbang.
Tapi, pemuda itu berusaha dengan sebaik mungkin untuk melawan Hao Yi agar dirinya tetap hidup. Jurus berpindah kilat, Fang Xuan melesat guna menghindari serangan ganas tersebut, tapi sepertinya monster marsial Hao Yi mengikuti kemana ia melangkah. Sial, ular itu tahu pergerakan kakiku. Fang Xuan berdecak sembari terus menghindar. Hao Yi mengeram lalu memutar kembali bola angin di tangannya sangat besar. Bola tersebut diarahkan kembali mengejar Fang Xuan dengan sangat cepat. Matilah kau, bocah! Teriaknya lagi. Wusyah! Baam! Ark! Tubuh Fang Xuan terpental beberapa meter dari posisi awal. Bahkan pemuda itu memuntahkan darah dari mulutnya. Sialan! Hahaha! Bocah bodoh yang sok jagoan. Bagaimana? Apa kau masih bisa bertahan? Ejek Hao Yi sembari tertawa lantang. Semua orang ikut tertawa melihat Fang Xuan terluka karena serangan Hao Yi, pendekar wanita dari kota Ziusan. Tubuh Fang Xuan tersungkur di bibir tebing pengorbanan, dengan monster marsial ganas di bawahnya yang lapar akan jiwa manusia. Tempat itulah yang biasa dijadikan altar pengorbanan jiwa untuk meningkatkan level kultivasi seseorang setelah memberikan persembahan untuk monster marsial tersebut. Hao Yi berjalan mendekati Fang Xuan yang masih bersimpuh memegangi dada. Kakinya menginjak dada Fang Xuan sekuat tenaga hingga pemuda itu meringis kesakitan. Senyumnya tampak menyeringai, seperti hendak memakan Fang Xuan hidup-hidup. Bocah sepertimu tidak pantas melawanku. Jadi, sebaiknya kau mati saja. Hiaa! Tangan Hao Yi bergerak mengayun pedang di tangan untuk menebas kepala Fang Xuan. Tapi, tiba-tiba saja tangan Fang Xuan bergerak lebih cepat menangkap kaki yang menginjak dadanya itu, lalu dengan gerakan cepat pula ia melempar tubuh Hao Yi ke bawah tebing, tepatnya ke mulut monster marsial yang sedang kelaparan. Karena Hao Yi tak bisa membaca pergerakan Fang Xuan yang tiba-tiba, sehingga tubuhnya melesat begitu cepat ke bawah, menembus lapisan pembatas yang menghalangi hawa manusia dan monster marsial di bawah. Arregegegeh! Hao Yi memekik terkejut mendapati dirinya tak bisa melayang kembali ke atas sebab Fang Xuan melemparnya dengan menggunakan jurus pukulan tapak bayang. ARGH, TIDAAAAAAAKKK. Tubuh Hao Yi dilahap langsung oleh monster marsial yang tersegel di bawah tebing tersebut. Entah itu hanya suatu keberuntungan atau memang kekuatan Fang Xuan bisa menandingi kekuatan Hao Yi yang berada di level 7. Yang pastinya, hari ini adalah anugerah untuk Fang Xuan. Fang Xuan dan yang lainnya hanya bisa mendengar jeritan kesakitan Hao Yi tanpa tahu apa yang terjadi. Sebetulnya semua orang penasaran dengan wujud makhluk penghuni tebing tersebut, yang suka memakan jiwa manusia. Tapi, tak ada satupun yang bisa kembali setelah turun ke bawah tebing. Setelah kematian Hao Yi, tak lama kemudian sebuah cahaya kebiruan muncul dari bawah melayang ke atas lalu melesat ke arah Fang Xuan, orang yang telah memberi persembahan untuk makhluk tersebut. Seluruh pasang mata menyaksikan bagaimana cahaya kebiruan itu melesat cepat ke arah pemuda bertopeng sebelah yang masih bersimpuh memegangi dadanya. AAARRRRGGGHHHH. Fang Xuan berteriak cukup keras saat cahaya kebiruan itu menabrak tubuhnya. Setelah itu, tubuh Fang Xuan melayang di udara dengan diselimuti cahaya kebiruan tadi. Lengan dan dadanya tiba-tiba membesar perlahan, membentuk otot-otot bisep yang cukup keras. Luka di sekujur tubuh perlahan menghilang disertai munculnya kekuatan baru. Cahaya kebiruan yang menyelimuti tubuh Fang Xuan sebelumnya memudar setelah terserap ke dalam tubuhnya. Kakinya dengan perlahan menapak kembali ke tanah dan memperlihatkan penampilan baru. Semua orang terkejut dengan perubahan tersebut. Warga yang tadi ditolong Fang Xuan pun berteriak lantang sambil menyerukan namanya. Hidup pendekar bertopeng Fang Xuan. Hidup! Dong Fang Xuan masih belum percaya bahwa kini kekuatannya telah meningkat. Hanya karena monster marsial menyerap jiwa orang yang telah Fang Xuan korbankan,
kekuatan orang tersebut berpindah padanya secara otomatis. Walaupun masih jauh dari kata hebat, tapi dirinya cukup bangga dan tetap bersyukur karena telah mendapatkan jiwa marsial. Pemuda itu takkan bisa diejek atau diremehkan lagi orang lain, terutama keluarga Dong juga murid-murid sekte tombak api. Sekelompok orang yang selalu menganggapnya pembawa sial dan sampah keluarga. Fang Xuan bertekad akan membalaskan dendam pada semua orang yang telah menghina dan mengejeknya, apalagi yang menindasnya selama ini. Jadi, sekarang tujuanmu kemana, nak? Apa kau akan ikut denganku untuk berkelana atau kembali ke keluargamu? Tanya kakek Yao Shan. Saat ini mereka sedang berada dalam goa tempat Fang Xuan selama ini tinggal. Sedangkan kakek Yao Shan tak menetap karena ia sering bepergian. Entah kemana dan di mana kakek tinggal, Fang Xuan sendiri tidak mengetahuinya sebab kakek tidak ingin menceritakan apapun tentang perjalanannya. Fang Xuan menoleh sekilas, kemudian pandangannya beralih menatap lurus ke depan. Suatu saat aku akan kembali ke kediaman Dong dan sekte tombak api. Namun sebelum itu, aku ingin berkeliling terlebih dahulu, guru. Aku ingin mencari pengalaman. Tekad Fang Xuan sudah bulat. Ia harus mencari tahu alasan dibalik tidak dibiarkannya memiliki ilmu kanuragan oleh keluarga ataupun para tetua sekte tombak api, juga dalang dibalik pembunuhannya. Setelah mendapatkan kekuatan, Fang Xuan ingin membalas dendam atas rasa sakit yang ditorehkan oleh mereka juga percobaan pembunuhan waktu itu. Baiklah, kalau itu sudah menjadi keputusanmu, nak. Sebagai guru, aku tidak akan melarang apapun yang ingin kau hendaki. Tapi asal kau ingat, jika kau dalam kesulitan, maka segera datanglah padaku. Dimanapun aku berada, cukup sebut namaku 3 kali lewat kelopak bunga anggrek lalu tiup ke udara, maka aku akan langsung berada di hadapanmu. Ujar kakek Yao Shan. Fang Xuan pun mengangguk mendengar perkataan kakek Yao Shan, gurunya tersebut. Kakek menggerakkan tangan seperti menarik sesuatu dalam dadanya, kemudian menelentangkan telapak tangan. Tiba-tiba di atas telapak tangan yang terbuka itu muncul sebuah pagoda kecil dengan cincin ruang dimensi. Ambillah ini sebagai hadiah dariku karena kau telah menerobos level 7 dengan baik. Kakek pun menyerahkan sebuah pagoda dan cincin ruang dimensi tersebut ke arah Fang Xuan. Apa ini, guru? Tanya Fang Xuan bingung. Pasalnya ia tidak pernah melihat kedua benda tersebut. Setelah tersenyum, kakek pun menjelaskan. Pagoda Long Taisan adalah pagoda ajaib yang memiliki 7 tingkatan. Benda tersebut bisa dipakai untuk menaikkan level kultivasi seseorang. Setiap tahapan dari pagoda tersebut memiliki rintangan tersendiri, dari yang mudah hingga tersulit. Sedangkan cincin ruang dimensi bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti senjata pusaka ataupun kekayaan yang dimiliki si pemilik. Pagoda Long Taisan ini ada penghuninya, tapi ia telah lama menghilang. Sudah lama aku mencarinya tapi tidak ketemu. Sekarang, aku menugaskan kau untuk mencarinya dan dia akan memberikan sesuatu yang berguna untukmu, nak. Tutur kakek kemudian. Kening Fang Xuan mengerut ketika menerima pagoda dan cincin tersebut. Jadi, guru mempercayakan ini padaku. Anda saja tidak dapat menemukannya, bagaimana denganku? Kalian berjodoh, sahut kakek Yao Shan yakin. Kenapa Anda seyakin itu, guru? Sebelum menjawab, kakek pun tersenyum penuh arti. Takdir manusia tidak ada yang tahu, cetusnya kemudian. Walaupun tak memahami maksud kakek Yao Shan, tapi Fang Xuan tetap mengangguk. Entahlah sampai kapan dirinya akan menemukan pemilik pagoda Long Taisan tersebut. Setelah itu, Fang Xuan dan kakek Yao Shan memutuskan berpisah di persimpangan jalan. Mereka memilih jalan masing-masing untuk dilaluinya. Kakek Yao Shan tidak bisa memaksa Fang Xuan untuk ikut dengannya sebab pemuda itu sudah memutuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya.
Kakek amat bangga pada Fang Xuan karena muridnya itu berani melangkah dan bertekad untuk menjadi sesuatu yang diakui semua orang. Walaupun berat untuk melepas, tapi kakek yakin jika Fang Xuan pasti menjadi pendekar hebat di dunia kultivator selanjutnya. Pemuda yang memiliki ambisi kuat untuk menaklukkan dunia, pasti akan mewujudkan apa yang diinginkannya tersebut. Akhirnya, langkah kaki Fang Xuan terayun menuju ke arah kota selanjutnya, yaitu kota Zhengwu. Kota di mana banyak berdirinya sekte hebat aliran hitam. Cukup lama Fang Xuan menempuh perjalanan, hingga kakinya terhenti di alun-alun kota Zhengwu. Setibanya di kota tersebut, bergegas ia mencari penginapan agar bisa beristirahat untuk malam ini. Perutnya juga sudah keroncongan minta diisi. Fang Xuan benar-benar sangat kelaparan setelah menempuh perjalanan yang lumayan panjang. "Permisi, Tuan. Aku ingin memesan kamar." Fang Xuan berdiri di hadapan pemilik penginapan. Pria paruh baya yang memiliki tahi lalat di dagunya itu segera mendongak, menatap penampilan Fang Xuan dari atas sampai bawah. Penampilan Fang Xuan menarik perhatian banyak orang. Wajah tampan namun diperkirakan cacat sebab pemuda itu memakai topeng di sebelah wajahnya. Semua orang yakin jika pemuda tersebut terluka akibat pertempuran. Apa dia seorang pendekar? Tidak, tidak, dengan melihat sekilas penampilannya saja pemuda itu tak memiliki aura seorang pendekar. Lalu, bekas luka di wajahnya itu didaat karena apa? "Hei, nak, apa kau bukan berasal dari kota ini? Aku baru melihatmu," bisik pemilik penginapan. Fang Xuan mengangguk. "Apa kau ini seorang pendekar?" Fang Xuan menggeleng. Pemilik penginapan pun memukul meja sedikit keras. "Ah, sudah kuduga. Berarti kau hanya lewat saja, bukan? Haish, aku sudah khawatir jika kau ingin mengikuti kompetisi tahunan di kota ini." Lanjutnya kemudian. "Maksud Tuan, kompetisi tahunan seperti apa?" Fang Gexuan mencoba mencari tahu. "Kompetisi yang diadakan oleh tetua sekte tengkorak iblis untuk mencari jenius berbakat. Pendekar yang lolos akan diangkat menjadi prajurit khusus ibu kota. Selain hadiah uang yang cukup besar, para pendekar yang terpilih akan diberikan senjata pusaka peninggalan dewa." Jelasnya. Fang Xuan hanya mengangguk nampak tak tertarik sedikit pun. Padahal ia cukup penasaran dengan senjata pusaka peninggalan dewa yang akan menjadi hadiah utama kompetisi tersebut. "Paman Hong, mana makanan kami?" teriak beberapa pelanggan dari lantai 2. Pemilik penginapan yang bernama Hong itu pun mendongak lalu berteriak. "Ah, iya, segera datang." Setelah itu, ia menyerahkan nomor kamar yang dipesan Fang Xuan sambil bertanya. "Berapa lama kau akan menginap?" "Entahlah, karena aku belum memiliki tujuan lain." "Haish, baiklah. Kalau kau ingin memesan sesuatu, segera turun menemui putraku, jangan seperti mereka yang berteriak tidak sopan." "Baik, Tuan. Panggil saja Paman Hong." "Oh, baik Paman." Kaki Fang Xuan melangkah menapaki satu persatu anak tangga menuju kamar yang dipesan sebelumnya sesuai nomor yang tertera di kartu. Sesampainya di kamar tersebut, ia pun masuk dan mengunci pintunya. Namun, tak lama kemudian ketukan terdengar nyaring di pintu kamar yang dihuninya sehingga Fang Xuan pun menoleh ke arah pintu. "Tok, tok, tok. Buka pintunya. Aku tahu, kau ada di dalam." Teriak orang tersebut yang terdengar seperti suara seorang gadis. Seorang gadis muda turun dari kudanya, kemudian melangkahkan kaki memasuki penginapan. Di tangannya ada sebilah pedang dengan sarung yang antik serta cantik. Semua pasang mata menatap kagum ke arah gadis tersebut, bahkan beberapa pria sampai meneteskan liur melihat paras cantik gadis tersebut. Namun, tak ada ekspresi dari wajah cantik itu. Gadis tersebut terkesan cuek dan dingin menanggapi godaan para lelaki tak tahu diri yang berusaha menggodanya di sana. Kakinya terus melangkah menaiki anak tangga menuju sebuah kamar. Tangannya bergerak mengetuk pintu sedikit keras. "Tok,
Tok, tok. Buka pintunya. Aku tahu, kau ada di dalam. Teriak gadis tersebut. Fang Xuan mengerutkan kening bingung sebelum melangkah membukakan pintu. Pemuda itu semakin bingung mendapati seorang gadis berdiri di depan kamarnya dengan wajah galak. Di mana dia? Gadis tersebut mendorong tubuh Fang Xuan segera setelah pintu terbuka. Kakinya hendak melangkah namun tangan Fang Xuan bergerak menghentikannya. Tidak sopan bagi seorang gadis masuk ke dalam kamar seorang pemuda. Nada bicara Fang Xuan penuh penekanan. Gadis tersebut berdeci setelah menghempas tangan Fang Xuan keras. Yang tidak sopan itu adalah kau. Seenaknya saja memegang tanganku. Cari mati, heh. Tatapan tajamnya seolah ingin membunuh Fang Xuan saat itu juga. Namun, Fang Xuan hanya menyeringai nampak mengejek menanggapi perkataan gadis tersebut. Kita tidak saling mengenal, maka sebaiknya kau pergi saja. Tapi itu, dia. Haish, sudahlah. Jika tidak ada apa-apa lagi, sebaiknya kau pergi karena aku ingin istirahat. Usir Fang Xuan sembari mendorong tubuh gadis tersebut agar keluar kamarnya. Tunggu. Siapa yang menyuruhmu mengusirku? Fang Xuan tetap mendorong gadis tersebut keluar kamarnya. Seminggu telah berlalu, hari yang dinantikan akhirnya tiba. Tepat hari ini, di alun-alun kota diadakan kompetisi yang diselenggarakan oleh Wali Kota Zhengwu, Tuan Baolu. Kompetisi ini bertujuan untuk mencari kesatria hebat yang akan dijadikan prajurit khusus, kemudian ditugaskan menuju perbatasan negara sesuai instruksi Kaisar Hongju untuk mengikuti perang kali ini. Dengan diiming-imingi hadiah besar, para kesatria yang mengikuti kompetisi pasti banyak dari biasanya. Bagaimanapun, hadiah yang dijanjikan bisa menarik minat mereka walau hanya mendengar namanya saja. Sebuah benda pusaka langka yang bernama batu keabadian, ditambah 50 batu spirit, itu bukan jumlah yang sedikit. Satu batu spirit setara dengan 10.000 koin perak. Jika 50 batu spirit. Kalian bisa bayangkan bukan jumlah uang yang akan didapatkan dari kompetisi ini, mereka akan mendadak kaya. Sesuai yang dipikirkan Fang Xuan sebelumnya, bahwa tempat ini pasti sudah dipenuhi orang-orang kuat yang akan mengikuti kompetisi. Kompetisi ini bisa disebut ajang pencarian bakat atau adu kekuatan para kesatria. Bukan hanya penduduk kota Zhengwu saja, melainkan penduduk kota sekitar pun ikut dalam kompetisi tersebut. Banyaknya penduduk yang mengikuti kompetisi, mengharuskan para tetua membentuk tim yang sudah dipilih acak sebelumnya. Satu tim terdiri dari 5 orang, termasuk pria dan wanita. Dengan cara ini, mereka bisa memperkecil jumlah kesatria yang mengikuti kompetisi tersebut. Jika diseleksi atau diuji satu persatu, maka membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka dari itu, para tetua pun berpikir untuk mempersingkat waktu dengan cara menyingkirkan lewat per kelompok. Yang terkuat yang akan bertahan. Namun, bukan hanya kekuatan saja yang dibutuhkan dalam sebuah tim, melainkan kerjasama antar anggota. Pria, wanita, tua, muda, miskin, kaya, semua kalangan bisa mengikuti kompetisi tersebut dengan catatan memiliki ilmu bela diri yang cukup. Semua orang bebas mengikuti kompetisi ini asalkan dirinya siap untuk menanggung konsekuensinya. Apapun bisa terjadi di dalam kompetisi ini. Maka dari itu, mereka harus bersiap menanggung resiko yang kemungkinan akan terjadi kepadanya. Seperti terluka ringan ataupun terluka berat, dan yang paling terburuk yaitu kematian. Benar, kematian. Karena, di dalam kompetisi ini mereka harus berusaha mengalahkan musuh untuk bisa bertahan dan maju ke tahap selanjutnya agar terpilih menjadi prajurit khusus. Setelah dilakukan pemilihan acak, satu persatu nama yang disebutkan berbaris sesuai tim masing-masing termasuk gadis yang waktu itu menerobos masuk kamar Fang Xuan. Sedangkan Fang Xuan sendiri hanya melihat-lihat saja tanpa mendaftarkan namanya untuk ikut kompetisi.
Ia terlalu malas untuk itu. Namun, tiba-tiba saja salah satu tetua menunjuk Fang Xuan agar masuk ke barisan ketika melihatnya di antara kerumunan warga. Hah! Aku. Fang Xuan menunjuk dada menggunakan jarinya. Ia celingukan tak percaya jika tetua itu menunjuk dirinya untuk ikut serta. Ya, tentu saja kau, anak muda. Bukankah kau berada di sini untuk ikut kompetisi? Tetua tersebut berjalan menghampiri. Tapi, aku tidak mendaftarkan namaku. Tidak apa-apa, biar aku yang mewakili untuk menulis namamu di lencana ini. Tetua tersebut mengeluarkan sebuah lencana yang sama bagi peserta kompetisi dan menuliskan nama Fang Xuan. Suasana menjadi ricuh seketika karena Tetua Fu menunjuk seorang pemuda asing yang bahkan tak mendaftar. Apa kalian menolak keikutsertaannya? Semua orang bungkam atas pertanyaan Tetua Fu yang terkenal kejam dan tak pernah ingin dibantah. Para tetua lain dan pejabat kota saling memandang, kemudian mengangguk setelah berunding. Tapi, peserta yang berada satu tim dengan Fang Xuan masih menolak dan tak mau bergabung dengannya. Mereka menganggap Fang Xuan tidak memiliki kualifikasi sebagai pendekar dari segi penampilan juga kekuatan dan bisa saja akan menjadi beban dalam tim. Fang Xuan memiliki ilmu menekan kekuatan jiwa marsial yang diajarkan gurunya, kakek Qiao Shan, agar pemuda itu tak mendapat intimidasi orang-orang kuat yang akan membahayakan nyawanya. Tiba-tiba saja gadis yang menerobos kamar Fang Xuan berdiri di sampingnya diikuti seorang pemuda seumuran dengannya. Mereka menyatakan akan bergabung bersama tim Fang Xuan. Aku tak percaya, nona muda Chan memilih bergabung dengan si pecundang itu. Cibir salah satu. Wah, sepertinya mereka memilih untuk kalah di tahap pertama. Benar. Aku yakin, kedua orang itu pasti menyesal setelahnya. Kumpulan orang bodoh. Celotehan mereka terdengar jelas di telinga ketiganya. Namun, mereka memilih diam tak membalas ejekan semua peserta kompetisi itu. Bukan hanya para peserta, bahkan para penduduk yang menonton pun ikut mengejeknya. Tapi, ketiganya hanya tersenyum menanggapinya. Setelah wali kota mengumumkan untuk memulai kompetisi, para peserta bersiap memasuki ruang dimensi yang akan segera dibuka ketika hitungan terakhir. 1, 2, 3. Wusyah. Satu persatu tim memasuki ruang dimensi yang mulai dibuka oleh tetua sekte tengkorak iblis. Mereka melesat cepat seperti kilat, berhembus seperti angin. Portal ruang dimensi tertutup kembali ketika semua peserta sudah masuk ke dalam. Namun, tak lama kemudian jeritan peserta lain terdengar melengking dari kejauhan. Hahaha. Semua peserta terkejut mendengar jeritan tersebut sehingga mereka diam saling memandang. Apa yang terjadi? 1, 2, 3. Teet. Wush. Lubang dimensi terbuka lebar di hadapan para peserta kompetisi. Satu persatu tim memasuki ruang dimensi tersebut dengan keyakinan tinggi. Walaupun di dalam ruang dimensi, tetapi suara para tetua tetap bisa terdengar untuk menginstruksi pergerakan semua peserta. Tapi, pergerakan peserta tidak bisa diketahui oleh para tetua yang berada di luar ruang dimensi. Tim Fang Xuan paling terakhir memasuki lubang dimensi karena, para peserta yang lain berebut ingin menjadi yang pertama memasukinya. Walaupun seperti itu mereka tak berkecil hati, tapi malah semakin bersemangat. Dengan ejekan dari semua peserta, maka semangat Fang Xuan dan teman-temannya terpacu untuk semakin berkobar. Mereka harus membuktikan bahwa ketiganya bisa melalui tahap demi tahap. Setelah di dalam ruang dimensi, mereka berlomba-lomba untuk menaklukkan labirin yang terbuat dari tumbuhan. Labirin itu terlihat sangat mudah dilewati, namun ternyata sangat sulit. Setiap orang yang telah memasuki labirin, dibuat kesulitan dengan tumbuhan-tumbuhan yang 99% sama semua hingga mereka pun kebingungan.
Tingkat kesulitannya yaitu terletak di antara pepohonan yang bisa bergerak seperti makhluk hidup. Pohon itu juga mempunyai dahan yang bisa mengeluarkan sebuah sulur panjang yang bisa menarik para peserta untuk dimakannya. Namun, pergerakan pohon itu sendiri tak mudah terlihat karena kecepatannya seperti angin yang berhembus. Tiba-tiba saja, pohon tersebut sudah tepat berada di hadapan mereka dan mengulurkan sulur panjang yang kemudian mengikat orang-orang untuk dijadikan makanannya. Hahaha. Terdengar jeritan satu persatu peserta di dalam labirin tersebut sehingga semua peserta diam sejenak saling pandang. Apa yang terjadi? Mereka saling pandang lalu mencari sumber suara. Tiba-tiba salah satu teman tim menjerit ketika kakinya ditarik oleh sulur pohon hidup. Namun, ketika temannya akan membantu, mereka tak menemukan keberadaan orang tersebut. Karena, pergerakan pohon hidup yang secepat kilat saat menelan para peserta tadi. Ya dewa, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Ada apa dengan mereka? Semua peserta tidak mengetahui jelas tentang apa yang terjadi pada teman mereka. Yang pasti, mereka menjerit sebelum ditemukan hilang dari posisinya. Bahkan, tak ada jejak yang tertinggal di tempat sebelumnya. Mereka seperti hilang begitu saja di telan bumi, tanpa ada yang tahu kemanakah perginya. Tapi, satu hal yang mereka yakini ialah labirin yang sedang dilewati mereka ini dapat menelan korban. Maka dari itu, mereka harus lebih berhati-hati terhadap serangan mendadak yang kemungkinan terjadi. Dari 25 tim yang terdiri dari 5 orang itu, banyak peserta yang hilang tiba-tiba hingga menyisakan 20 tim dengan terdiri dari 3 orang saja di tiap masing-masing tim. Jumlah kehilangan yang cukup banyak hanya di tahap pertama. Lalu, bagaimana selanjutnya? Sisa peserta yang lolos dari labirin itu langsung memasuki hutan penyerap jiwa. Hutan penyerap jiwa sekilas mirip dengan hutan biasa, namun yang membedakannya yaitu suasana di sini lebih gelap seperti hutan larangan di sebuah film-film fantasi. Banyaknya pohon besar tumbuh dengan dahan dan ranting yang berlumut, serta minim pencahayaan. Bahkan, hampir tidak ada cahaya masuk ke dalam hutan saking lebatnya dedaunan yang tumbuh di setiap pohon. Suasananya sangat mencekam dengan aura negatif yang kuat. Mungkin, memang pantas disebut hutan penyerap jiwa karena, banyak jiwa-jiwa yang terperangkap di tempat ini. Di hutan ini terdapat banyak tengkorak serta tulang belulang manusia yang mungkin jiwanya sudah terperangkap di tempat ini dan tak bisa meloloskan diri. Tubuh mereka yang telah membusuk karena jiwanya terperangkap di sini, tak bisa diselamatkan oleh siapapun, termasuk dewa sekalipun. Satu persatu tim memasuki hutan tersebut dengan berbekal keyakinan serta semangat yang tinggi. Tak lupa juga, mereka membawa obor untuk menerangi jalan agar bisa melangkah tanpa masalah. Tapi nyatanya, masalah itu berada tepat di hadapan mereka tanpa disadari. Hutan penyerap jiwa memiliki batas maksimum untuk dilewati. Dengan menggunakan jam pasir yang diberikan para tetua kepada setiap tim, agar mereka bisa mengukur kecepatan dalam melangkah. Jika mereka bisa melewati hutan penyerap jiwa sebelum pasir di jam tersebut habis, maka dapat dipastikan selamat dan melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun sebaliknya, jika pasir habis sebelum mereka keluar, maka jiwa mereka akan terperangkap selamanya di hutan tersebut. Di hutan ini pun, para peserta dituntut untuk fokus dan memiliki tekad yang kuat untuk satu tujuannya. Bukan tanpa sebab. Hutan penyerap jiwa mempunyai ilusi yang sangat kuat yang bisa memikat mereka untuk tinggal di tempat terkutuk ini. Maka dari itu, mereka harus memusatkan pikiran dan selalu konsentrasi. Ketika Fang Xuan, Ling Ling dan Li memasuki hutan, mereka bertiga disuguhkan pemandangan yang aneh. Ada kejanggalan di sini, namun mereka tak mengerti apa yang sedang terjadi. Banyak kerangka manusia yang sudah dipenuhi lumut dan terbelit sulur pohon, dengan kondisi yang mengerikan.
Mulut mereka terbuka lebar, seperti menahan kesakitan dengan rasa keterkejutan. Bukan hanya kerangka atau tengkorak manusia, di hutan ini pun banyak harta karun yang terpendam. Perhiasan yang dikenakan orang-orang yang sudah menjadi kerangka tersebut dapat menarik perhatian siapapun yang melihatnya, termasuk para peserta yang mempunyai hati tamak. Mata mereka berbinar ketika melihat barang berharga di depan mata. "Hei, apa yang kau lakukan?" tanya Fang Xuan ketika sebagian peserta berebut mengambil perhiasan dari mayat-mayat yang sudah menjadi tulang itu. Mereka melirik sekilas ke arah Fang Xuan dan kawan-kawan setelah mendengar pertanyaannya. "Sayang sekali barang berharga diabaikan begitu saja," sahut mereka sambil tertawa girang. "Hei kau, sampah. Jangan coba-coba untuk ikut mengambil barang-barang ini. Jika kau masih berani mengambilnya, akan kupatahkan tanganmu itu," seru mereka mengancam. Fang Xuan dan kedua temannya hanya berdecak menanggapi ancaman mereka. Bukan ketiganya takut akan ancaman mereka, tapi mereka tak ada niat untuk ikut mengambil barang yang bukan haknya. Barang-barang itu milik makhluk yang sudah menjadi penghuni hutan ini. Walaupun raganya sudah mati, tapi jiwa mereka tetap berada di hutan tersebut. Bisa saja roh mereka bergentayangan untuk menarik jiwa lain untuk menjadi penghuni hutan seperti mereka. "Ayo, Fang Xuan, Li, kita tidak usah berlama-lama di sini," ajak Ling Ling kepada kedua pemuda itu. "Iya, ayo. Lagi pula, waktu kita tidak banyak," cetus keduanya serempak. Mereka bertiga bergegas pergi meninggalkan orang-orang yang sedang berburu harta karun. Berjalan ke depan tanpa menoleh ke belakang lagi. Berharap segera tiba di gerbang hutan agar bisa keluar dari tempat yang mengerikan tersebut. Belum jauh ketiganya melangkah, mereka dikejutkan dengan teriakan para peserta yang tadi berburu harta karun. Mereka menjerit histeris sembari mengulurkan tangan, meminta pertolongan.